Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat data seluruhnya. Mohon maaf ada kendala teknis nih. Salam jumpa kembali dengan channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap di bulan April tanggal 3. Kali ini akan menyampaikan berita resmi statistik tentang perkembangan harga di bulan Maret tahun 2023 serta tingkat hunian kamar hotel berbintang di Cilacap untuk bulan Februari tahun 2023. Baik, sebelum saya lanjutkan, setidaknya saya sampaikan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang saat ini di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini menjadi keberkahan buat kita seluruhnya. Amin. Informasi yang pertama adalah terkait dengan tingkat perkembangan harga di Kota Cilacap yang biasa kita kenal dengan inflasi. Ya. Dari tayangan ini, untuk Kota Cilacap bulan Maret terjadi inflasi sebesar 0,19%. Saya ulangi, bulan Maret tahun 2023 Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,19%. Dampak dari adanya inflasi sebesar 0,19% ini, inflasi tahun ke tahun atau kalender gitu ya, ini menjadikan kumulatif sebesar 0,92%. Sedangkan tahun ke tahun ini untuk pada kondisi sekarang ini mencapai angka 5,75%. Dari 11 kelompok komoditas barang dan jasa yang ada yang kita survei, ada 7 kelompok yang mengalami inflasi, 1 kelompok yang mengalami deflasi, serta 3 kelompok yang tidak mengalami perubahan signifikan atau stagnan. Nah, dari 7 kelompok yang mengalami inflasi, salah satunya adalah kelompok transportasi. Ini mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,58%. Barangkali nanti bisa kita lihat kenapa ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Kemudian inflasi terendah adalah dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kesehatan yang sebesar 0,07%. Baik, selanjutnya adalah bisa kita lihat dari tabel berikut itu ya. Bahwasanya tadi disampaikan inflasi bulan Maret sebesar 0,19 sehingga indeks harga konsumen pada bulan Maret ini menjadi 114,48%. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, bulan sebelumnya yang 114,31%, sehingga ini menjadikan perubahan indeks inflasi di Kota Cilacap yang sebesar 0,19% tadi. Nah, kita bisa lihat di sana dari tabel yang angka berwarna merah 0,09% andilnya. Di sana adalah diduduki oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 0,27%.
Nah, kemudian juga transportasi 0,58%. Nah, di sana para sahabat data seluruhnya, kita lihat ada beberapa kelompok yang tingkat inflasinya memberikan 0%, diantaranya adalah pendidikan, kemudian informasi komunikasi dan jasa keuangan, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Nah, adapun adanya inflasi yang sebesar 0,19% tadi, kita lihat dari 5 bank komoditas serta 5 komoditas yang menahan laju inflasi sehingga tidak terlalu tinggi. Ada 5 komoditas yang kita catat, diantaranya adalah rokok kretek filter. Ini secara nasional karena memang di awal tahun 2023 lalu rokok kretek filter ini cukainya naik, dan ini proses penaikan harga ini masih berlanjut. Kemudian disusul dengan bensin atau BBM gitu ya. Kita tahu di awal bulan Maret lalu gitu ya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga, walaupun di akhir ini juga sudah menurunkan kembali. Kita tahu harga BBM di Indonesia ini mengalami naik turun tiap bulan. Nah, kemudian kita juga mencatat ada telur ayam ras, daging ayam ras, serta bawang putih. Nah, ini barangkali terkait dengan persiapan Ramadan serta istilahnya pasokan yang dari tempat produksi telur ayam ras maupun daging ayam ras ini menjadikan kebutuhan yang mendesak buat seluruh para umat Islam yang saat ini sedang menjalankan Ramadan, buat persiapan sahurnya gitu ya, cukup dengan dadar telur buat lauknya. Nah, kemudian ada 5 komoditas yang kita catat mengalami penurunan atau deflasi gitu ya. Di antaranya adalah beras. Kita tahu saat ini bulan Maret ini di Cilacap sedang mengalami puncak panen. Tentu masyarakat petani ketersediaan beras ini sangat cukup berlimpah, sehingga supaya ini menjadi keseimbangan, ya, ini para pedagang menurunkan harga sedikit ya, hanya sebesar 0,1617. Kemudian cabai merah, bawang merah, kita tahu barangkali ini adalah sebagai salah satu informasi yang bisa kita sampaikan gitu ya. Memang di saat kemarin, bulan-bulan sebelumnya, cabai merah, bawang merah itu naik terus Januari, Februari, sehingga ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan intervensi, untuk melakukan gampangnya kulaan cabai merah dan bawang merah dari tempat lain, supaya apa? Stok atau komoditas ini ada kecukupan di kota Cilacap ini. Kemudian kacang panjang juga produk dari laut, yakni cumi-cumi, yang ini tentunya karena produk yang berlimpah sehingga harga menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau kita lihat secara tren, secara series gitu ya, perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, di sana untuk tahun 2023 ini yang berwarna merah ya, seperti bulan lalu saya sampaikan bahwasanya trennya mirip dengan tahun 2021. Kita lihat ini. Pada bulan Januari, Februari, Maret ini trennya grafiknya hampir mirip gitu ya. Naik di bulan Januari, kemudian turun Februari, Maret juga turun. Nah, kemudian di April nanti seperti apa kondisinya? Yang kita tahu adalah di bulan April nanti ada Lebaran.
Nah, ada lebaran tuh biasanya ada tuslah gitu ya, ada tuslah angkutan, apakah nanti juga akan meningkatkan kenaikan harga di transportasi. Nah, padahal kita juga tahu semuanya kalau di saat lebaran itu transportasi biasanya naik. Nah, tapi sampai seberapa persen? Nah, ini nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2022 yang lalu, di mana pada tahun lalu ini inflasinya adalah sebesar 1,19%. Saat itu ada minyak goreng yang dimulai perang Ukraina, kemudian gandumnya susah gitu ya. Kemudian mie aja agak susah karena apa? Gandumnya yang susah tadi gitu ya. Di sana 1,19%, tetapi untuk tahun ini hanya 0,19% saja. Artinya pada saat kondisi yang stabil seperti ini, mari kita bersama-sama berupaya meningkatkan produksi supaya produksi tadi itu bisa dinikmati oleh para produsen seluruhnya. Berikutnya tren secara secara tahun kalender ya, secara tahun kalender ini seperti analisis di awal tadi, bahwasanya untuk bulan ke bulan ini sama gitu ya dengan tahun 2021 yang lalu, tetapi sangat beda jauh dengan tahun 2022 yang lalu yang kena krisis perang Ukraina tadi. Nah, kita lihat di grafik merahnya di antara grafik biru dan hijau, ya artinya di sana walaupun ini kondisinya lebih tinggi dengan tahun 2021, kita berharap ini bisa dinikmati oleh para produsen sehingga dari kenaikan harga tadi meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya kalau kita lihat dari series dari year on year-nya gitu ya, year on year-nya kita lihat karena di bulan Maret ini hanya sebesar 0,19%, sedangkan tahun lalu adalah 1,19%, artinya memang ada penurunan yang sangat drastis. Sehingga pada kondisi bulan Maret ini untuk YoY-nya, year on year-nya ini dari 6,80 menjadi 5,75%. Sahabat data seluruhnya, kalau kita bandingkan dengan 6 kota SBH yang mengeluarkan angka inflasi di Provinsi Jawa Tengah, yakni Purwokerto, Surakarta, Kudus, Kota Semarang, dan Kota Tegal, kita lihat Kota Cilacap ini masih rata-rata, masih di rata-rata Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah memunculkan angka inflasi sebesar 0,19%. Kalau dibandingkan dengan Purwokerto yang hanya sebesar 0,1%, tentu ini akan lebih besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kudus ataupun Surakarta yang di atas 0,2%, maka angka kita yang sebesar 0,19% ini masih dalam keterkendalian, ya, masih terkendali. Sehingga secara grafik ini inflasi kalendernya Cilacap 0,92, ini memang masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,80, dan year on year-nya untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 5,22, sedangkan untuk Kota Cilacap adalah 5,75%. Berikutnya sahabat data seluruhnya, kita sampaikan tentang tingkat hunian hotel kamar bintang di Kota Cilacap, bahwasanya ada sebanyak hotel berbintang di Kota Cilacap ini ada 13, ya, bahkan di antaranya ada yang sudah berhotel berbintang 4 gitu ya. Nah, dari sana untuk bulan Februari ini, ya, untuk bulan Februari tahun 2023 ini tingkat hunian kamarnya sebesar 41,87%.
Dan ini adalah merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir gitu ya. Selama 5 tahun terakhir biasanya sekitar 32-35. Nah, kita pada bulan lalu ini mencapai 41,87%. Harapan kita ini adalah merupakan geliat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cilacap ini, sehingga kita bisa menafsirkan harapannya yang menginap ini adalah misalkan adalah orang-orang penduduk Cilacap sendiri yang sedang melakukan perjalanan. Nah, pada saat melakukan perjalanan ini tadi tentu melakukan belanja yang lain. Artinya apa? Dari sisi kesejahteraannya kita bisa mengartikan lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Angka 41,87% ini ya, ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 32 dan 23 pada tahun 2021 yang lalu, ini tentu sangat menggembirakan sekali gitu ya. Mari kita ikuti bersama, kita bareng-bareng gitu ya. Kalau dari salah satu sisinya, yaitu dari sisi pariwisatanya sudah kita genjot, maka dari sisi mungkin transportasinya, kemungkinan dari perhubungannya, sehingga ini bisa meningkatkan secara sinergi kolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Cilacap, mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berencana tahun ini mencapai 7%. Mari kita bersama-sama berdoa, berusaha kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di sekeliling kita secara bersama-sama. Nah, ini secara series tahun ke tahun gitu ya, dari bulan ke bulan ya. Kita bisa lihat di sana angkanya adalah tertinggi ya, tertinggi di tahun 2023 ini. Nah, kita bandingkan dengan sebelumnya yang antara tahun 2021-2022. Nah, kalau kita lihat secara rinci di hotel berbintang mana gitu ya. Ini di sana hotel berbintang 3 ya, atau lebih gitu ya. Di sana mencapai 48,65%. Artinya hampir 49 kamar dihuni oleh para pelancong dari 100 kamar yang disediakan dari hotel berbintang tadi. Nah, secara rata-rata adalah 41,87 seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perkembangannya gitu ya, dari perkembangannya ini untuk M2M-nya dari bulan ke bulannya ada kenaikan sebesar 7,63 poin, sedangkan year on year-nya ini ada kenaikan 9,78 poin. Artinya baik dari sisi bulan ke bulan ataupun dari sisi year on year ini adalah terjadi kenaikan seluruhnya. Artinya memang series terjadi angka yang sama pada bulan ini sama tahun sebelumnya. Nah, informasi terkait dengan lamanya tingkat hunian kamar menginap itu ya. Di sini adalah rata-rata lama menginap. Artinya di sana kita barangkali terkait pula dengan kepentingan si pelancong tadi atau mungkin dari sisi servis dari hotel lebih menyenangkan, lebih bikin para pelancong itu senang gitu ya. Ini adalah merupakan banyak faktor gitu, banyak faktor. Di antaranya adalah tingkat kenyamanan ya, tingkat kenyamanan. Di sini kita lihat untuk bulan Februari 2023 ini rata-rata para pelancong ini menginap selama 1,37 malam ya, hampir 1,5 malam itu ya.
Artinya ada ini karena merupakan angka agregat yang merupakan rata-rata gitu ya. Jadi ada yang menginap 2 hari, ada yang menginap 1 hari. Tapi kalau dibandingkan antara yang menginap 2 hari sama 1 hari, ini lebih banyak yang menginap 1 hari. Itu secara rata-ratanya seperti itu. Nah, ini tentu kalau kita lihat bandingkan bulan yang sama 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2021, 2022, ini ternyata trennya sama ya, trennya sama yakni 1,36, 37 ya. Artinya hampir sama persis ya, artinya kondisi pada bulan Februari ini adalah mungkin rata-rata lama bepergian adalah selama 1,5 malam tadi. Nah, barangkali kalau kita lihat, kita jauh ke depan tabelnya itu ya, grafiknya di bulan Mei, Juni, kita tahu di sana adalah para musim liburan anak sekolah, sehingga ini menginapnya mungkin lebih lama. Nah, kalau kita lihat dari sisi secara rinci per hotel bintangnya gitu ya, di sana ternyata hotel berbintang 2 ada yang menginap selama 1,62 malam. Tapi secara rata-rata ini hotel berbintang 3 ke atas ini adalah 1,35 malam. Artinya memang lebih sedikit dari lebih sedikit atau lebih kecil dari hotel berbintang 2 yang menjadikan rata-rata 1,37 malam tadi. Ya, demikian para sahabat data seluruhnya yang bisa kita sampaikan terkait dengan berita resmi statistik di bulan April ini. Namun demikian para sahabat data seluruhnya, untuk mengakses informasi atau data ini, para sahabat data ini bisa berkomunikasi lewat WAG atau lewat medsos BPS gitu ya. Nah, untuk bulan April ini kita membranding kembali terkait dengan aplikasi Android, yakni dengan nama Si Cantik ya, Si Cantik. Nah, kita dari Play Store ya bisa kita search dengan nama Si Cantik itu ya. Di sana ada gambar HP dan tulisan Si Cantik serta berwanita yang cantik pula gitu ya. Nah, seperti yang kita kotai merah ini gitu ya. Kemudian di sana akan tampil kalau kita lakukan install gitu ya di dalam HP kita, maka di dalam desktop HP kita akan muncul ikon HP serta wanita cantik. Di sana bila kita lakukan lihat gitu ya, tampilannya ada di sebelah kanannya. Berbagai informasi indikator makro terkait dengan inflasi bulanan, inflasi tahunan, inflasi Jawa Tengah di 6 kota SBH, atau mungkin kemiskinan, ketimpangannya seperti apa, kemudian ketenaga kerjaan, juga pengangguran, serta PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB menurut harga berlaku atau harga konstan, juga menurut dengan menggunakan migas maupun tidak, karena kebetulan di kota Cilacap ini adalah sekitar 58%-nya ya, PDRB-nya itu adalah ditopang dari migas, yakni ada penghilangan minyak di RU4 ini, sehingga di sana untuk angka PDRB kita pisahkan supaya lebih jelas andil untuk migasnya seberapa persen, untuk pertanian berapa persen, kemudian untuk kehutannya berapa persen, dan seterusnya. Di sisi kita juga menampilkan
Go.